Salam sejahtera buat kita semua sebagai pendengar YouTube ini. Di akhir dari mata kuliah perencanaan kawasan strategis, saya akan menjelaskan tentang kawasan strategis nasional dengan studi kasus kawasan ekosistem Leuser. Tugas ini diberikan oleh Pak Asirin STMT sebagai dosen pengampu juga, dan saya, Venita Krisanti Simbolon dengan NIM 120 220 070 dari kelas R2, akan menjelaskan tentang kawasan strategi nasional dengan studi kasus kawasan ekosistem Leuser. Adapun outline yang akan saya bawakan, yang pertama teori pembangunan berkelanjutan dan teori pengembangan ekonomi biodiversitas. Yang kedua, definisi kawasan strategi nasional dengan sudut kepentingan lingkungan. Yang ketiga, gambaran kawasan ekosistem Leuser. Yang keempat, gambaran rencana dan pengelolaan kawasan ekosistem Leuser. Yang kelima, ulasan kritis terkait kawasan ekosistem Leuser. Dan yang keenam, agenda kebijakan dan penelitian masa depan. Secara definisi, pembangunan berkelanjutan atau sustainable development adalah pembangunan yang menjamin keperluan hidup manusia di masa kini dengan tetap menyediakan bahan bagi kepentingan generasi mendatang. Istilah pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan oleh World Commission on Environment and Development atau WCED pada tahun 1987 sebagai suatu komisi independen yang membahas serta memberikan rekomendasi terhadap persoalan-persoalan lingkungan global pasca Konferensi Stockholm tahun 1972. Adapun landasan teoritis yang digunakan pada teori pembangunan berkelanjutan ada 3, yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, dan pilar lingkungan. Selanjutnya, teori pengembangan ekonomi biodiversitas. Biodiversitas merupakan berbagai macam jenis, jumlah, dan pola penyebaran dari suatu organisme atau sumber daya alam hayati dan ekosistem. Biodiversitas terdiri atas 2 komponen, yaitu jumlah total jenis per unit area dan kemerataannya, baik dalam kelimpahan, dominasi, dan penyebaran spasial individu jenis yang ada. Indeks yang menggabungkan kedua hal tersebut dalam suatu nilai tunggal disebut indeks biodiversitas. Selanjutnya, definisi kawasan strategi nasional. Kawasan strategi nasional adalah wilayah yang memiliki potensi strategis, baik dari segi ekonomi, sosial, politik, maupun keamanan, sehingga memerlukan pengelolaan dan pemanfaatan yang khusus dan terpadu. Dalam sudut kepentingan lingkungan, pengembangan KSN dapat menyebabkan dampak negatif pada lingkungan dan sumbernya. Oleh karena itu, dalam perencanaan dan pengelolaan KSN harus memperlihatkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan serta keberlanjutan sumber daya alam. Lalu kita masuk ke studi kasus, yaitu kawasan ekosistem Leuser. Kawasan ekosistem Leuser atau yang kita kenal dengan kesebutan KEL merupakan bentangan alam dengan keanekaragaman hayati luar biasa. Luasnya sekitar 2,6 juta hektar yang terbentang di Aceh sekitar 2,25 juta hektar dan di Sumatera Utara sisanya. KAL pun telah ditetapkan sebagai kawasan strategi nasional oleh pemerintah dikarenakan peran yang vital. Kawasan ekonomi Leuser merupakan kawasan konversasi. Kawasan ini menjadi habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna seperti orangutan, Kalimantan, harimau Sumatera, buaya muara, dugong. Selain itu, kawasan ekosistem Leuser ini juga memiliki keanekaragaman hayati laut yang melimpah seperti terumbu karang yang indah dan beraneka ragam ikan laut. Upaya konservasi di kawasan ini telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan berbagai organisasi konservasi internasional, seperti WWF dan Conservation International. Mereka bekerja sama untuk menjaga kelestarian ekosistem Leuser agar tetap lestari dan berfungsi sebagai habitat bagi flora dan fauna yang hidup di dalamnya. Namun, kawasan ekosistem Leuser juga menghadapi berbagai masalah seperti perburuan liar, perusakan hutan, dan penangkapan ikan yang berlebihan. Oleh karena itu, upaya konservasi dan pemulihan ekosistem Leuser perlu terus dilakukan agar keanekaragaman hayati di kawasan ini dapat terjaga dan berkelanjut.
Kawasan ekosistem Leuser, atau akan disingkat KEL selanjutnya, merupakan kawasan yang memiliki fungsi penting bagi Provinsi Aceh dan sekitarnya. Jasa ekologis yang disumbangkan oleh KEL sebagai penyedia air, pencegah terjadinya longsor, kekeringan dan banjir, serta pengatur iklim, telah memberikan manfaat yang sangat besar bagi 4 juta penduduk yang berdiam diri di sekitarnya. KEL juga menyimpan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, baik fauna dan flora, yang juga memiliki arti penting sebagai mata rantai penyangga kehidupan ini. Selanjutnya, rencana pengelolaan kawasan ekosistem Leuser. Gambaran rencana kawasan ekosistem Leuser adalah sebagai berikut. Nah, pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan rencana pengelolaan bertujuan untuk mempromosikan pengelolaan yang berkelanjutan dan melindungi keanekaragaman hayati. Beberapa kebijakan rencana pengelolaan yang telah ditetapkan adalah yang pertama, Rencana Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser atau RKPKL atau RPKL. RPKL adalah rencana strategis jangka panjang untuk pengelolaan kawasan ekosistem Leuser. Rencana ini mencakup berbagai program dan kegiatan bertujuan untuk melindungi dan memulihkan ekosistem Leuser serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan. Lalu yang kedua adalah kebijakan pengelolaan hutan lindung Leuser. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hutan lindung di kawasan Leuser dengan mengembangkan strategi pengelolaan dan berkelanjutan untuk sumber daya alam di kawasan tersebut. Yang ketiga, kebijakan pengelolaan ekosistem Leuser. Kebijakan ini bertujuan untuk mempromosikan pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan di kawasan Leuser dengan fokus pada perlindungan dan pemulihan ekosistem, serta pengembangan ekosistem masyarakat setempat. Lalu yang terakhir, rencana aksi konservasi spesies. Rencana aksi ini bertujuan untuk melindungi dan melestarikan spesies-spesies yang terancam punah di kawasan Leuser, termasuk badak Sumatera, harimau Sumatera, dan orangutan Sumatera. Selanjutnya kita akan membahas kebijakan kawasan ekosistem Leuser. Dengan adanya kebijakan dan rencana pengelolaan yang tepat, dihadapkan kawasan diperlukan untuk generasi yang akan mendatang. Tujuan dari utama kebijakan ini adalah menjaga keseimbangan ekosistem hutan Leuser yang merupakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna yang langka dan terancam punah. Maka dari itu, kebijakan pengelolaan kawasan ekosistem Leuser telah tercatat dalam beberapa dokumen sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Hal ini mengenai tentang pemerintahan Aceh. Undang-undang ini merupakan hasil kesepakatan perdamaian yang ditandatangani oleh Finlandia dan Helsinki, di mana pemerintah Provinsi Aceh diberikan wewenang penuh untuk mengatur seluruh hutan yang ada di wilayahnya. Lalu, dokumen yang kedua yaitu pasal 150 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang menyatakan pemerintah Indonesia bersedia untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah Aceh di dalam pengelolaan ekosistem Leuser yang terdapat di wilayah Aceh, serta melindungi, menjaga, melestarikan, rehabilitasi fungsi wilayah, dan memanfaatkan yang sebaik-baiknya. Hal itu juga tertuang pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang berisi garis besar perencanaan ruang nasional dan kebijakan perencanaan ruang. Peraturan pemerintah menyatakan bahwa kawasan ekosistem Leuser menjadi kawasan strategi nasional, suatu area yang menjadi kepentingan nasional, terutama untuk alasan ekonomi dan lingkungan. Khusus kawasan ekosistem Leuser menegaskan bahwa area ini harus dilindungi dan dilestarikan. Fungsinya dioptimalkan untuk mengembalikan keseimbangan ekosistem, menjaga kelestarian keanekaragaman hayati, keunikan alam yang dipelihara, dan status kawasan strategi nasional berkelanjutan. Ada PP nomor 26 tahun 2008 yang berlaku selama 20 tahun. Sehingga pada tahun 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden nomor 44 tahun 2018
tentang kawasan ekosistem Leuser. Peraturan ini menegaskan pentingnya konservasi dan rehabilitas kawasan hutan Leuser, serta mengatur tentang pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam di kawasan ini. Melalui kebijakan kawasan ekosistem, Leuser diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan begitu, kawasan hutan Leuser dapat terus eksis dan berfungsi sebagai paru-paru dunia serta habitat bagi berbagai flora dan fauna yang langka dan terancam punah. Kawasan ekosistem Leuser merupakan kawasan konservasi yang sangat penting di Indonesia. Berbagai program telah dilakukan di KEL untuk menjaga keberlangsungan lingkungan dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Beberapa program yang ada di antaranya, yang pertama, program pemantauan satwa liar dan habitatnya. Program ini dilakukan untuk membantu populasi satwa liar dan habitatnya di KEL. Program ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di KEL dan menemukan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, program pendidikan dan pelatihan. Program ini dilakukan untuk memberikan edukasi tentang pentingnya konservasi lingkungan kepada masyarakat sekitar KEL. Dalam program ini dilakukan dengan cara pelatihan-pelatihan pengelola lingkungan yang baik dan benar. Yang ketiga, program pengembangan ekowisata. Program ini dilakukan untuk mengembangkan ekowisata di KEL, tujuannya untuk menghasilkan pendapatan dari pariwisata dan berkelanjutan, sekaligus menjaga keberlangsungan hidup. Yang keempat, program restorasi lahan. Program ini dilakukan untuk merestorasi lahan yang rusak di KEL. Program ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi ekologis lahan dan mengurangi dampak kerusakan lingkungan. Yang kelima, program pengelolaan sampah. Program ini dilakukan untuk mengelola sampah dengan baik di KEL. Tujuannya adalah untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan. Program-program ini sangat penting untuk menjaga keberlangsungan lingkungan dan keanekaragaman hayati di kawasan ekosistem Leuser. Nah, dalam menjaga dan melakukan program-program di kawasan ekosistem Leuser, ada beberapa lembaga yang bersangkutan dengan masyarakat, pemerintah, ataupun lainnya. Salah satu lembaga yang bertugas dalam mengelola KEL adalah Badan Pengelola Kawasan Ekosistem Leuser atau BPKEL. BPKEL merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas dalam melakukan pengelolaan, pemantauan, pengawasan terhadap penggunaan sumber daya alam di KEL. Selain BPKEL, terdapat juga Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan atau FKPK yang merupakan lembaga yang beranggotakan berbagai pihak yang memiliki kepentingan dalam KEL seperti pemerintah, masyarakat adat, LSM, dan lainnya. FKPK bertugas dalam memberikan masukan dan saran kepada BPKEL terkait dengan pengelolaan KEL. Selain itu, terdapat juga kelompok kerja masyarakat atau KKM yang merupakan kelompok yang dibentuk oleh masyarakat setempat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah sekitar KEL. KKM bertugas dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan sumber daya alam di wilayah tersebut. Dengan adanya kelembagaan-kelembagaan tersebut, diharapkan dapat tercipta pengelolaan yang baik dan berkelanjutan terhadap KEL, sehingga kelestarian dan keberlangsungan kawasan tersebut dapat terjaga dengan baik. Lalu, kita masuk ke ulasan kritis kawasan ekosistem Leuser. Kawasan ekosistem Leuser atau KEL merupakan kawasan konservasi yang sangat penting di Indonesia. Namun, kawasan ini mengalami beberapa masalah yang perlu segera ditangani. Beberapa masalahnya diantaranya yang pertama, deforestasi, yaitu kawasan ekosistem Leuser mengalami deforestasi yang sangat tinggi akibat dari aktivitas manusia seperti pertanian, perkebunan, dan illegal logging. Deforestasi ini menyebabkan hilangnya habitat bagi satwa liar dan mengganggu keseimbangan ekosistem di kawasan tersebut. Yang kedua, konflik antara manusia dan satwa liar. Kawasan ekosistem Leuser menjadi tempat tinggal bagi beberapa spesies satwa liar seperti gajah, harimau, orangutan, dan banyak lagi. Namun, semakin berkurangnya habitat satwa liar di kawasan tersebut, semakin sering terjadi konflik antara manusia dan satwa liar. Yang ketiga, penambangan. Penambangan emas dan batu bara di kawasan ekosistem Leuser menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat parah. Selain itu, pengembangan ini juga mengganggu kehidupan
satwa liar, dan mengancam kelestarian ekosistem kawasan tersebut. Yang keempat, perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit di kawasan ekosistem Leuser menyebabkan deforestasi yang sangat tinggi. Selain itu, penggunaan pestisida dan herbisida dalam berkebun tersebut juga mengancam keberlangsungan hidup satwa liar di kawasan tersebut. Lalu yang kelima, perburuan liar. Perburuan liar di kawasan ekosistem Leuser menyebabkan hilangnya populasi satwa liar yang ada di kawasan tersebut. Selain itu, perburuan liar juga mengganggu keseimbangan ekosistem di kawasan tersebut. Dalam menghadapi masalah-masalah di kawasan ekosistem Leuser, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan. Tindakan-tindakan seperti pengawasan ketat, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum yang tegas harus dilakukan untuk mencegah keberlangsungan hidup sebagai ekosistem Leuser dan satwa liar yang ada di dalamnya. Selanjutnya, agenda kebijakan kawasan ekosistem Leuser. Agenda kebijakan ini merupakan suatu rencana aksi yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan keberadaan kawasan ekosistem Leuser. Kawasan ekosistem Leuser adalah salah satu kawasan yang berfungsi sebagai hutan lindung alam dan taman nasional serta menjadi habitat bagi flora fauna yang dilindungi. Beberapa kebijakan menjadi agenda utama dalam kawasan ekosistem Leuser antara lain, yang pertama, pemulihan dan pemeliharaan lingkungan hidup. Kebijakan ini bertujuan untuk memulihkan dan memelihara lingkungan hidup di kawasan ekosistem Leuser. Beberapa program yang dilakukan adalah penanaman seperti hutan yang telah rusak, pengelolaan limbah, dan pengendalian bakaran hutan. Yang kedua, pengembangan ekonomi berkelanjutan. Kawasan ekosistem Leuser juga memiliki potensi untuk dikembangkan secara ekonomi. Namun, pengembangan tersebut harus dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan hidup, lingkungan. Beberapa kebijakan dilakukan adalah pengembangan wisata alam dan pengembangan pertanian organik. Lalu yang ketiga, penegakan hukum dan perlindungan flora dan fauna. Kawasan ekosistem Leuser merupakan habitat bagi berbagai macam flora dan fauna yang dilindungi. Oleh karena itu, penegakan hukum dan perlindungan terhadap flora dan fauna harus dilakukan dengan tegas. Beberapa kebijakan yang dilakukan adalah pengawasan terhadap perdagangan satwa liar dan pengendalian perburuan. Agenda kebijakan kawasan ekosistem Leuser ini merupakan suatu rencana aksi yang penting untuk menjaga keberlangsungan hidup kawasan tersebut. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan kawasan ekosistem Leuser dapat terus dilestarikan dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar serta generasi yang akan datang. Lalu, berikut ini adalah beberapa agenda penelitian yang dapat dilakukan pada masa depan mengenai kawasan ekosistem Leuser. Yang pertama, studi tentang keanekaragaman hayati di kawasan ekosistem Leuser, termasuk identifikasi spesial flora dan fauna yang ada, serta penelitian tentang ketergantungan masyarakat terhadap sumber daya hayati di kawasan ini. Yang kedua, penelitian mengenai perubahan iklim dan dampak terhadap ekosistem Leuser, termasuk studi tentang perubahan suhu, cuaca, hujan, dan pola musim di kawasan ini. Yang ketiga, penelitian tentang pengelolaan kawasan ekosistem Leuser, termasuk analisis kebijakan dan tata kelola kawasan serta partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan pengelolaan kawasan. Yang keempat, studi tentang keberlangsungan hidup masyarakat yang ada di kawasan ekosistem Leuser, termasuk penelitian tentang kegiatan ekonomi yang budaya yang telah dilakukan oleh masyarakat adat, serta analisis dampak dari kebijakan pembangunan terhadap masyarakat yang ada di kawasan tersebut. Penelitian mengenai kawasan ekosistem Leuser memang memiliki tantangan tersendiri, seperti keterbatasan akses dan sumber daya, serta adanya konflik kepentingan antara masyarakat adat, pengusaha, dan pemerintah. Namun, dengan adanya agenda penelitian yang jelas dan terfokus, diharapkan penelitian mengenai kawasan ekosistem Leuser dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mencegah keberlangsungan ekosistem dan kehidupan masyarakat di kawasan ini. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, pengucapan, ataupun tutur bahasa yang salah, saya mohon maaf. Saya Penita Krisanti Simbolon dari kelas R2 dengan NIM 120 220 070 pamit undur diri. Sekian, terima kasih.